Di suatu desa kecil yang terlupakan, tersembunyi jauh di pedalaman hutan Jawa, terdapat sebuah bangunan tua yang telah lama dibiarkan kosong. Penduduk setempat menyebutnya rumah kembar, karena arsitekturnya yang memiliki dua bangunan mirip berdampingan, dengan lorong panjang yang menghubungkan keduanya. Meski terkesan rapuh dan hampir roboh, rumah itu berdiri angkuh, bersembunyi di balik pepohonan lebat yang mengelilinginya. Sejarah rumah kembar diselimuti kabut misteri dan bisikan ketakutan. Konon, rumah itu dulunya milik keluarga Belanda pada zaman kolonial. Keluarga von der Meer yang kaya raya, namun tersohor dengan perbuatan-perbuatan kejamnya. Willem von der Meer, sang kepala keluarga, adalah seorang dokter bedah terkenal yang diduga melakukan eksperimen-eksperimen terlarang. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana, namun penduduk sering mendengar jeritan di malam hari, bahkan sampai jarak jauh. Hingga suatu ketika, seluruh keluarga itu hilang tanpa jejak. Puluhan tahun kemudian, desas-desus bahwa rumah tersebut dihuni oleh roh-roh jahat menyebar. Setiap kali ada yang berani mendekat, mereka mengaku merasakan hawa dingin menusuk dan mendengar bisikan dalam bahasa asing, seperti bahasa Belanda kuno. Namun, meski ada yang mengaku melihat sosok misterius di jendela, tak satu pun penduduk desa berani masuk lebih jauh. Hanya sekelompok anak muda yang tertarik untuk menyelidikinya. Tak tahu bahwa misteri yang menyelimuti rumah kembar lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Rafli, Fajar, Dimas, dan Ina, 4 sahabat yang punya minat besar pada cerita-cerita mistis, memutuskan untuk memasuki rumah kembar pada malam Jumat Kliwon. Malam yang dianggap penuh energi mistis. Mereka melengkapi diri dengan senter, kamera, dan perekam suara, berharap dapat menangkap bukti tentang keberadaan makhluk gaib. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap mereka. Udara di dalam rumah terasa berat, dan keheningan yang mengikutinya seperti mengikat langkah mereka. Di tengah kegelapan, dinding-dinding rumah terlihat pucat dan berlumut. Aroma busuk tercium samar-samar, membuat Ina meringis dan menutupi hidungnya. Fajar menyalakan kameranya, merekam setiap sudut ruangan yang mereka lewati. Ini pasti keren kalau kita dapat gambar hantu, bisiknya sambil tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa tersenyum lama. Setelah beberapa menit menjelajahi lorong panjang itu, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari arah atas, diikuti suara tawa kecil yang terdengar nyaring. Mereka semua saling berpandangan. Tubuh mereka merinding bersamaan. "Kalian dengar itu?" bisik Dimas, wajahnya pucat. Mereka mengangguk perlahan, dan tanpa sepatah kata pun, mereka mulai melangkah menaiki tangga tua yang mengarah ke lantai 2. Setiap anak tangga berderit di bawah berat mereka, seakan-akan memberi peringatan terakhir untuk berhenti. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Di lantai 2, mereka menemukan pintu besar dengan tanda salib terbalik yang terukir kasar di atasnya. Rafli menyentuh pintu itu, dan tiba-tiba dia merasakan hawa panas dari baliknya, seakan ada sesuatu yang hidup di balik pintu itu. "Gak usah buka, Raf, kita bisa aja dapat kutukan," desis Ina ketakutan. Namun Rafli mengabaikannya, dan dengan satu dorongan kuat, dia membuka pintu tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan gelap yang penuh dengan barang-barang aneh. Topeng-topeng kayu, patung berukuran kecil dengan wajah mengerikan. Dan yang paling mengerikan, meja besar yang dipenuhi alat-alat bedah berkarat. Di tengah ruangan, terdapat kursi kayu dengan tali-tali yang sudah rapuh terikat pada lengannya. Di lantai, terdapat noda merah tua yang hampir mengering, mengisyaratkan masa-masa kelam yang pernah terjadi di sana. "Ini pasti ruangan eksperimen Willem von der Meer," gumam Fajar sambil mengarahkan kameranya ke segala arah. Dia merasa seperti sedang berada di museum kengerian yang nyata. Tiba-tiba, suara berat bergema dari belakang mereka. "Kenapa kalian di sini?" Mereka berempat membalikkan badan dengan cepat. Di hadapan mereka,
Berdiri seorang pria berpakaian lusuh, wajahnya tertutup bayangan, namun matanya berkilauan penuh amarah. Nafasnya terdengar berat, dan dia berdiri tanpa bergerak, seperti menunggu jawaban dari mereka. Dimas berusaha meraih tangannya yang gemetar untuk mengarahkan senter ke pria itu. Namun begitu cahaya senter menerangi wajahnya, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Wajah pria itu tampak tidak utuh, seakan-akan kulitnya terkelupas sebagian, memperlihatkan jaringan otot yang rusak dan berwarna kehitaman. Kita pergi sekarang!" teriak Rafli menarik tangan Ina dan mulai berlari menuruni tangga. Namun, begitu mereka sampai di pintu keluar, mereka terkejut melihat pintu tersebut terkunci rapat. Suara tawa yang menggema kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan menyeramkan. Sepertinya sosok yang mereka lihat di lantai 2 sedang mengikuti mereka, atau mungkin sudah menunggu di sini lebih lama dari yang mereka bayangkan. Fajar mencoba membuka kunci pintu dengan segala kekuatannya, namun sia-sia. Pasti ada jalan lain keluar, desisnya panik. Dengan cepat, mereka berlari ke arah jendela besar di ruang depan, berharap bisa memecahkannya dan melarikan diri. Tapi sebelum mereka berhasil mendekat, jendela itu tiba-tiba dipenuhi oleh bayangan hitam yang bergerak seperti kabut. Dari dalam kabut itu, muncul wajah-wajah menyeramkan, wajah-wajah yang tampaknya berasal dari masa lalu yang mengerikan di rumah itu. Ina jatuh terduduk, menangis ketakutan. "Apa yang kita lakukan?" Tiba-tiba, mereka mendengar suara berbisik. "Kami semua terjebak di sini, seperti kalian. Ini bukan rumah, ini penjara." Bisikan itu terasa seperti datang dari segala arah. Mereka berempat berdiri mematung, menatap satu sama lain dalam kepanikan. "Penjara? Maksudnya, kita nggak bisa keluar dari sini?" Fajar menatap langit-langit, mencoba mencari tahu sumber suara. Suara langkah kaki mulai terdengar lagi, kali ini dari lorong yang mereka lewati sebelumnya. Langkah-langkah itu semakin dekat, dan bayangan sosok pria yang mengerikan itu muncul kembali, kali ini dengan tangan terulur, seakan ingin menjangkau mereka. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali lari ke arah ruang bawah tanah, satu-satunya tempat yang belum mereka jelajahi. Dengan napas terengah-engah, mereka menemukan tangga sempit yang menurun, menyusuri dinding-dinding batu yang basah dan berlumut. Di ujung ruang bawah tanah, mereka menemukan pintu kecil yang hampir tersembunyi di balik tumpukan peti kayu tua. Dimas membuka pintu itu dengan hati-hati, dan mereka memasuki ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya lilin. Di tengah ruangan tersebut, mereka melihat sebuah peti mati tua dengan ukiran yang sama dengan yang ada di pintu lantai atas. Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, pintu di belakang mereka tertutup sendiri, mengunci mereka di dalam kegelapan. Suara tawa nyaring kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih menyeramkan, memenuhi seluruh ruangan dan menggema di dalam pikiran mereka. Mereka menyadari bahwa petualangan mereka berubah menjadi kutukan yang tak berujung. Rumah kembar tidak akan pernah membiarkan mereka pergi.